kalau ditarik dari bahasanya samadhi atau meditasi adalah penyatuan antara hamba dengan tuannya. Jadi penyatuan ada antara sang pencipta dengan ciptaannya. Ya, di Jawa itu mungkin kata asasi teacher manunggaling kawula Gusti. Nah, sebenarnya reunion. Ya. Jadi manusia ini kan kita diciptakan secara daging oleh orang tua kita, tapi kita punya kesadaran yang sebenarnya kesadaran itu sumbernya dari satu. Yang membedakan manusia dengan hewan itu kan kesadarannya itu. Ya, akal. Nurani ya. Dan ketika nurani kita bersatu dengan pencipta kita itu dinamakan dengan meditasi. Kurifu, apakah sudah bertemu dengan guru sejatinya? Ya, saya sih merasa kita udah pernah bertemu dengan guru sejati saya dalam perjalanan meditasi itu. Dalam perjalanan spiritual Kurifu ya? Iya. Oh. Ini ada pertanyaan saya ngapain nih, Go? Tapi di luar konteks meditasi nih, Go ya. Apa efek jika terluka akibat terkena keris atau tombak? Oh, ada beberapa efek ya, tapi ini di luar meditasi nih kan ya. Iya, di luar meditasi. Jadi kalau pusaka itu mengandung racun pasti mengakibatkan suatu efek tertentu. Karena zaman dulu hingga sekarang itu ada beberapa senjata yang memang diolesin sama racun-racun tertentu kan. Kalau kita kebetulan pas kena pusaka yang ada racun ya pasti ada sama kayak ini efek lah, bengkak atau panas dingin dan lain-lain. Biasanya sih gitu. Biasanya dari bisa-bisa hewan, terus dari racun-racun kulit hewan kayak gitu biasanya. Betul. Nah itu sebenarnya kalau dibersihkan sebenarnya harus cepet-cepet ditangani sih kok. Dengan aku kerja di sini, udah berapa nih lecet kena keris, tapi ya karena dibersihin terus diobatin ya alhamdulillah nggak apa-apa sih. Alhamdulillah nggak apa-apa. Ini ada lagi dari @bumi Nusantara. Bagaimana cara melakukan meditasi dengan cara membersihkan cakra serta noda batin dengan cara Jawa kuno? Iya, Jawa kuno punya tradisi yang berbeda-beda. Jawa kuno ada yang kapitayan, ada yang sabta apa itu? Aku lupa tapi pernah tahu beberapa baca itu ada banyak ini ya aliran ya. Tapi gini lah guys, di era sekarang ini menurut saya kita harus mengerti intisari dari meditasi. Intisarinya adalah waktu kita mengambil waktu untuk diam dan hening. Dengan tujuan untuk kita bisa merasakan secercah kedamaian yang berasal dari Sang Pencipta. Atau istilahnya itu kita merasakan hembusan angin surga. Wah, asik. Dari saat kita meditasi itu gitu. Merasakan sedikit kebahagiaan dari surgawi. Merasakan sedikit bagian dari nirvana. Nirvana. Jadi jangan terpaku dengan tata cara ataupun ini harus Jawa, harus Hindu, harus Buddha, harus Kristen atau Islam. Bahkan mungkin kita bisa nemukan dengan cara kita sendiri, gue. Biasanya itu seperti itu. Yang paling murni adalah ketika kita bisa menjalani spiritual path kita sendiri. Intisarinya adalah kita bisa menjalani perjalanan spiritual kita sendiri. Jadi mungkin ya waktu kita belajar masih perlu tonton ya kita mengikuti beberapa langkah dari. Ada banyak langkah, ada banyak teori, ada banyak guru yang kita sekarang kalau zaman dulu kita harus ke gunung-gunung nyari guru, kalau sekarang cukup di HP kita udah banyak guru. Iya. Kita cari di Google juga bisa kayaknya. Banyak banget. Sekarang ini zaman informasi sangat cepat guys. Jadi tidak perlu kita harus ke mana-mana untuk membuka isi dunia ini hanya lewat satu genggaman tangan aja. Nah nih ada Om Iqbal Maulana 32. Nah ini nggak pernah hadir di live kita tapi di konten kita pasti absen kok. Saya merhatikan soalnya. Pertanyaan gini. Om, apakah meditasi bisa untuk memperlancar segala kesulitan yang dialami dalam melakukan semua aktivitas? Agar nantinya ada jalan atau petunjuk kemudian dalam melakukan hal tersebut. Pasti itu. Jadi kalau kita bicara teori meditasi, ketika kita mendekat dengan kekuatan Sang Pencipta, maka semakin dekat kita berarti semakin mudah doa kita untuk dijawab. Tujuannya adalah semakin jiwa kita itu semakin dekat dengan Sang Pencipta. Semakin dekatnya jiwa kita, maka segala apa yang menjadi pergumulan ataupun yang menjadi tantangan ataupun permintaan itu semakin gampang untuk diatur oleh alam semesta itu untuk terwujud.
Diatur oleh alam semesta. Iya. Cara pandangku tentang Tuhan itu bukan satu sosokan, tapi alam semesta. Ya aku pernah dengar statement itu dari siapa ya. Jadi semua itu memiliki arti Tuhannya masing-masing gitu. Betul, Jadi setiap, betul. entah itu Kalau kita mengkerdilkan Sang Pencipta menjadi satu sosok, kita itu sangat naif gitu. oh iya benar. Karena yang kalau di banyak kan agama itu tidak berbau, tidak berwujud, tidak iya. berbentuk, Tidak di anak atau tidak mahal beranak. segalanya. Mahal Kalau segalanya. bicara mahal segalanya kan Luas berarti. alam semesta ini. Nggak bisa dikotakkan menjadi sesuatu lah. Ini kata Om Bejo Gangsar nih, melupakan semua karena semuanya kosong. Hidup sejatinya penderitaan menuju kesempurnaan. Boleh. Tapi kalau aku sih hidup ini, kalau kita mengerti tentang keindahan alam semesta, sebenarnya orang yang spiritual itu tidak takut masuk neraka karena atau tidak takut kematian karena dia udah merasa di surga. Jadi saat inilah yang ketika kita merasakan damaian, kita udah di bagian daripada nirwana itu sendiri. Nah, jadi lebih untuk Kalau kita mikir sejatinya hidup adalah penderitaan, maka menderitalah hidupmu. oh iya, pikiran. Ya, Jo. Jangan mikir bahwa hidup adalah penderitaan untuk menuju kesempurnaan, karena sepanjang hidupmu nanti kamu akan menderita, guys. Makanya mungkin Buat kalau apa kita menjadi menderita untuk menjaga kesempurnaan? Kenapa kok kita nggak berpikir bahwa hidup ini segalanya adalah bahagia menuju kebahagiaan yang lebih lagi bahagia? Asik, iya. Oh ya boleh ya. Iya, ngubah sudut pandang lah ya. Jangan dimasukin hal yang negatif dalam pikiran kita. Iya, makanya dulu kalau aku setiap sakit itu kata orang tua gini, coba pikir kamu tuh seakan-akan sehat gitu. Kayak makan diturutin yang enak-enak. Orang sehat kalau pikirannya sakit jadi sakitan. Iya. Apalagi kalau kamu sakit, pikiranmu sakit, ya tambah sakit kan. Nah, iya. Nah, sedangkan hidup ini udah pasti ada tantangan, tapi kalau kita berpikir kita itu menderita, ya semakin menderita lah hidup kita. Ada tadi pertanyaan yang bagus dari Om Hadi Praja tadi, gimana sih cara masuk cepat ke alam theta? Istilahnya ginian, kalau kita bicara tentang alam theta itu kan kita bicara tentang antara sadar dengan nggak sadar. Kita harus berusaha untuk menjaga kesadaran kita di alam yang ketika tubuh kita masuk ke dalam paralyze itu kan, ke dalam mematikan tubuh kita. Nah itu perlu latihan, nggak ada cara yang paling cepat. Ada metode-metode tertentu, contohnya ada puasa, ada mutih, ada pati geni, ada banyak cara-cara yang lain. Ada orang bermeditasi di dalam air supaya kesadarannya tetap terjaga walaupun badannya sudah capek misalnya, untuk menjaga masuk ke alam theta dengan keadaan sadar. Tapi semua itu kan metode, semua itu adalah salah satu cara. Nah bagusnya adalah dengan cara latihan secara rutin sebenarnya. Gak perlu pakai olahraga itu, istilahnya kalau olahraga itu nggak harus terlalu ekstrim gitu. Walaupun tujuannya sama, tujuannya kan sehat. Tapi ada yang ekstrim karena mau bertanding kan. Kalau kamu bertanding, kamu push your body to the limit gitu kan. Harus yang awet. Tapi kalau kita kan nggak bertanding untuk mencapai kematian kan. Cepet-cepetan mati kan nggak perlu kan. Kayaknya nggak ada yang mau juga. Berarti salah satu caranya ya rutin lah itu kan. Iya rutin. Jadi gini, kita kan selalu meditasi setiap hari. Yaitu tidur. Tidur itu kan meditasi. Meditasi yang tidak kita sadari lah istilahnya. Meditasi tidak sadari. Nah, antara waktu kita kolaps itu meditasi yang tidak kita sadar, kan ada saat kita meditasi yang kita sadar. Itu saat antara 10 menit atau 5 menit sebelum kita tidur itu. Rep-rep ya. Tidur ayam. Lek tidur ayammu selalu berpikiran hal negatif atau selalu memikirkan hal-hal kekhawatiran, ketakutan, rasa penyesalan, uripmu pasti sorohan. Karena pada saat itu alam semesta itu justru mewujudkan apa yang kita pikir di alam theta itu. Itu masuk jagat alit ya berarti gue. Iya, masuk jagat alit itu. Bahaya itu. Makanya orang zaman dulu tuh ngerti kenapa anak kecil itu sebelum tidur selalu didongengin akan dongeng-dongeng yang indah. Oh iya, kayak ada pesan moralnya. Iya, Cinderella, jadi ya, kalau kamu sebelum masuk dalam tidur itu mikir, wah aku gimana besok, wah masa depanku gimana, wah aku dulu disakiti orang, sakit hati, wah itu bahaya itu. Makanya dari kecil tuh aku
ajarin tuh kalau sebelum tidur kalau bisa hatinya seneng dulu. Harus, karena ketika hati kita senang, kita selalu mengeluarkan istilahnya vibrasi yang positif untuk mengatur kehidupan kita di kemudian hari. Oh iya, makanya dulu kan setiap tidur aku dikasih susu kok. Oh, iya, Biar enak, biar tenang sih kan lho. Wes kok diajak bercanda sampai kemekel tidur gitu. Iya, betul. Iya, tapi itu sing maksudnya tidur rep-rep iku, Bu. Iya, betul. Biasanya kalau aku mikir jelek jadinya itu tindian, Bu. Nah itu yang bahaya. Kamu masuk ke alam yang bawah yang nggak enak. Jadi kayak maksudnya kita bingung kadang mungkin tengah-tengah akhir bulan tanggal 1 kudu lapang kan kadang kita kan ada worry gitu tau. Tau kalau mikir-mikir set lup langsung tindian aku kadang biasanya lu. Enggak ngerti aku. Ini ada pusaka yang bagus nih. Ini cocok buat penggemar meditasi. Oh, Iya, pusaka dengan dapuran pulang geni. kenapa kan cocok? Karena pulang geni itu adalah pengertian dari asap dupa. Iya. Dan biasanya asap dupa itu dilambangkan dengan doa. Jadi karena asap itu biasanya kan ke atas kan. Iya, mengarah ke atas. Mengarah ke atas, mengarah ke alam semesta gitu kan. Iya. Nah, pusaka dengan dapuran pulang geni ini adalah pusaka dengan ricikan luk-nya luk 5. Biasanya kelengan, untuk era-era Mojopahit biasanya kelengan karena memang penggambaran dari kekuatan hati dan jiwa dan juga kekuatan daripada doa. Nah, tuh. Pulang geni. Juga pulang geni ini mempunyai arti dalam yang mengajarkan manusia bahwa kehidupan ini sama seperti asap dupa. Iya, aku Yang baca yang itu tuh. cepat untuk hilang. Nah, cepat melebur aslinya, Cepat melebur. Jadi Biasanya yang ditinggalkan adalah harumnya. oh iya. Semakin kita bermanfaat untuk orang banyak, maka semakin kita lama dikenang. Berarti kalau pengen dikenal lama harus jadi orang baik. Iya, kayak misalnya kayak sekarang founder kita Insinyur Soekarno. Siapa yang nggak kenal beliau sampai Indonesia ini, selama Indonesia masih ada, selalu akan ingat Soekarno. Iya. Nggak pernah mati beliau itu. Tapi ya tergantung apa yang dia kerjakan selama ini. Betul ya, plus minus manusia selalu ada, ya kan? Pablo Escobar? Nah ada yang dikenang seperti itu, ya kan? Asapnya kan beda-beda baunya. Jadi pusaka yang bagus untuk teman-teman yang mempercayai tentang energi doa ya. Jadi istilahnya doa itu adalah energi. Nah energi itu mempunyai kekuatan. Tiap manusia mempunyai energi doa yang berbeda-beda. Makanya kok manusia ini mempunyai nasib yang berbeda-beda. Ada doanya yang lebih gampang terjawab, ada yang doanya yang nggak pernah terjawab, ada yang lama terjawab, ada yang cepat. Nah, kalau kita mempercayai bahwa doa adalah energi, maka kita perlu untuk terus menambah kekuatan energi itu. Nah, orang zaman dulu mempercayai bahwa pusaka adalah salah satu alat untuk bisa menambah kekuatan getaran pikiran dan doa kita. Oh, resonansinya bisa ditambah dari itu berarti. Dari situ. Oh, masuk. Termasuk pusaka dengan dapuran Pulang geni. pulang geni. Karena kalau dulu banyak banget kita jumpai pulang geni kok. Iya. Khususnya di daerah untuk era Majapahit ya. Nah, kenapa kok saya bilang kelengan itu mempunyai kekuatan khususan? Karena kelengan ini adalah pusaka yang diambil dari inti bumi atau ibu pertiwi. Gimana nih maksudnya kok? Jadi gini, kalau kita bicara tentang hal yang rohani, kita bicara tentang Bapak Angkasa Iya, Bapak Angkoso. yang digambarkan dari pamor. Ah. Sedangkan kalau kita bicara tentang masalah duniawi, masalah kehidupan yang nyata, kita bicara tentang hal yang ada di bumi ini. Ibu bumi. Ibu bumi. Oh, iya. Aku belajar tuh kepercayaan Jawa ada tuh. Ada, dan itu istilahnya apa ya, hukum alam lah. Iya. Hukum alam. Bapak selalu akan ngajarno sesuatu yang sifatnya itu lebih ke rohani. Iya. Ya kan? Iya, benar. Berarti kalau ibu tuh lebih ke mungkin kasih sayang. Kasih sayang, ya mendoakan kita untuk sukses, mendoakan kita itu gitu kan. Nah, pusaka kelengan ini adalah dipenuhi dengan intisari daripada bumi atau kalau kita bicara hal-hal yang duniawi. Jadi memenangkan pertempuran, melancarkan bisnis, melancarkan segala cita-cita kita yang ada di duniawi. Soalnya kemarin kan aku ngobrol sama teman isi tuh, teman isi tuh. Nah ternyata teman-teman di isi tuh kalau aku tanya, Mas kalau sekiranya pengen buat pusaka pertama, nanti semester 2 kan ujian buat pusaka tuh, ada pusaka. Pengen buat pusaka apa? Pengen buat pulang geni Mas. Kenapa? Karena menurut saya pulang geni itu pengawalan dari kehidupan kan. Pengawalan dari kehidupan. Bisa jadi, boleh diartikan seperti itu. Jadi pemahaman manusia tentang segala benda kan berbeda nih. Tapi beberapa orang yang aku tanya memang pulang geni memiliki makna tersendiri dalam sifat spiritual.
Ya. Jadi pusaka yang istilahnya kalau buat aku sih sangat gampang. Pusaka yang bisa menguatkan energi doa kita. Jadi misalnya kita punya kekuatan doa sebelumnya cuma 4, 5 gitu kan. Kalau doa jawabnya suwe gitu kan. Punya pusaka pulang geni jadi kekuatan kita jadi 5, 6, 7. Iya, tanpa disadari juga pulang geniku ya banyak. Motorku itu dapat dari Pulang orang geni. Mahari pulang geni. Iya, bisa. Bandku namanya pulang geni. Semua ada pulang geni melihat ya. Berbeda bagus-bagus nih. Dari Om Ius Malakian 654. Wah, ini juga sering ada di konten itu. Ada beberapa pertanyaan saya untuk Om Rivo. Manakah yang benar yang harus dilakukan saat meditasi? 1. Mengikuti alur nafas kita dengan mengkosongkan pikiran kita hingga titik nol. Mengikuti alur nafas kita dan membiarkan pikiran kita mengeluarkan imajinasi gambaran apa yang sudah kita lewati, yang kita berbuat atau dijalani. Atau 3. Atau saya harus mengikuti nafas dan konsentrasi pada suatu hal. Mohon bimbingannya Om Rivo. Ya. Jadi Ada tiga ini ya, tiga metode mana yang paling benar gitu ya. kira-kira mana nih yang Jadi gini, 3 metode ini adalah 3 metode dengan tujuan yang berbeda. Satu, kalau kita mengikuti alur napas dengan mengosongkan pikiran, kita lagi mencari ketenangan. Oh, itu yang pertama tuh ya. Itu yang pertama. Yang mana itu salah satu cara efektif untuk kita menghilangkan karma-karma kita masa lalu. Oh, yeah. Jadi ketika kita meditasi tanpa niat ya. Ini kan meditasi tanpa niat, hanya mengikuti nafas, maka keluarlah segala apa yang ada di dalam kehidupan kita, baik masa sekarang dan masa lalu. Ketika itu keluar di dalam hidup kita, kita harus bisa mengiyakan atau menerima. Apapun itu. Jadi entah itu kesalahan kita, entah itu orang yang kita sakiti, entah itu kegagalan kita, itu keluar semua, nggak boleh ditolak. Berarti nol lah, istilahnya netral harusnya kan? Iya, jadi kita, iya itu aku, iya aku salah, oh iya aku benar, oh iya gitu. Sampai sedalam itu? Dalam itu ya. Nah itu tahap yang awal ketika kita awal-awal merenung biasanya. Itu keluar semua itu kan. Orang yang paling kita benci keluar, orang yang paling kita cintai keluar, hal yang paling kita inginkan keluar, nafsu kita keluar sana, yang kita takutin keluar sana, yang paling kita benci keluar situ. Itu untuk mencari titik nolnya. Titik nol ya. Nah kebanyakan orang melawan atau takut atau lari ketika hal-hal itu keluar. Nah, berarti kamu masih tetap di istilahnya kalau video game itu kan di tingkatan itu, nggak keluar-keluar. Nggak iso next level ya. Kadang-kadang malah yang sesuatu yang muncul itu akan masuk ke dalam diri kita. Sebenarnya ketika kita hening, apa yang masuk itu keluar sebenarnya. Bingung ya. Gini ya, kita kasih kamu satu rahasia ya. Ketika kamu buka mata, kamu ngelihat apa? Melihat yang ada di depanku nih. Jagat besar ya? Jagat besar. Jagat ageng orang bilangnya. Segala sesuatu yang nyata di alam semesta ini. Ketika kamu tutup mata, kamu ngelihat jagat besar atau jagat kecil? Oh, ini masuk jagat kecil karena nggak kelihatan masuk apa-apa. Jagat kecil. Ketika kamu tutup mata dan keluarlah sosok, sebenarnya itu ada di dalam dirimu. Oh iya Pak. Oh iya bener ya. Oh iya benar. Kalaupun kamu ngelihat istilahnya pocong atau apapun, itulah yang ada dalam dirimu. Serius kau langsung merinding ya apa sih? Ya kadang kebayang pas keramas sih. Iya. Kan biasanya ini kan kok. Iya. Karena sebenarnya gini, bukan dalam diri kita ada pocong atau bukan. Energi negatif itulah yang kita lihat sekarang. Manifestasinya lah. Manifestasi. Bisa jadi itu ketakutan kita, bisa jadi itu hal yang paling kita takuti, kita benci. Atau bahkan yang paling kita cintai mungkin. Bisa jadi. Keluar 72 bidadari misalnya. Apa oh ya? Bisa itu. Iya tapi gak kayak banyak itu deh aku bikin aku. Kakek deh kok. Itu untuk yang mencari titik nol. Itu titik nol ya. Dan semua orang pasti ngalami itu ketika kita mulai melakukan meditasi. Nah biasanya kalau nggak kuat ya ngantuk turu biasanya. Langsung ketiduran gitu bisa? Ketiduran kan? Bisa. Kalau ketiduran ya udah cukup lah. Kecuali kita punya maksud tertentu ya. Nah yang kedua adalah ketika kita meditasi, kita ngikutin nafas, habis itu kita memanifestasikan atau mewujudkan sesuatu di depan kita. Ya, atau yang jadi ini. Kita itu bicara tentang cipto. Oh. Menciptakan. Iya. Jadi ini ya,
kita pengen apa yang kita pengen gapai dan segala macam. Contohnya ya, kamu meditasi, kamu pengen untuk pergi ke laut misalnya. Jadi Oke. pada saat uripmu sumpek, yo wake masalah, tukang tagih di mana-mana atau matu kelaparan gitu kan. Oh kayak pas yoga kan cerita gini. Benar. Coba bayangkan kalian ada di sebelah samudra. Iya, tempat yang indah. Iya, Kamu masuk ke dalam alam itu. Dan itu yang kita manifestasikan berarti kan, yang Kita wujudkan ciptakan kan, ya, kita ciptakan. Ah. Kita ciptakan. Nah, kalau kita lagi menciptakan sesuatu yang lebih serius lagi, lebih spesifik, contohnya, aku pengen suatu hari punya rumah tingkat 5 atau rumah yang halamannya luas, ada pendopo, ada kolam renang, ada kolam koi, terus banyak apa. Jadi kita manifestasikan itu, kita benar-benar bisa. Kalau kamu bisa melihat itu, apa yang kamu bisa lihat situ, itu akan terjadi. Itu akan terwujud dalam hidupmu di era sekarang. Dan itu tak buktikan bukan cuma sekalian, berpuluh-puluh kali. Ini sama yang ketiga ini gini kok. Kalau kita ngikuti nafas tapi pikiran kita menggambarkan sesuatu dan kita mengikuti itu, kira-kira gimana nih? Nah itu yang kedua tadi apa? Yang kedua itu pertanyaannya. Jadi gini, mengikuti alur nafas kita dan membiarkan pikiran kita mengeluarkan imajinasi gambaran apa yang kita sudah memvisualisasikan sesuatu kan, mengimajinasikan sesuatu. Yang ketiga apa? mengikuti nafas dan berkonsentrasi pada suatu hal. Itu yang barusan kita bahas berarti. Itu bahas itu. Oh. Iya. Jadi fungsinya beda-beda. Fungsinya beda-beda. Ini kok pertanyaan dari Om Dan berarti Iya. luar masuk akal ya? Apa ini? Ada yang meditasi malah ngerogoh sukmo. Gimana cara mengatasinya kok? Iya itu satu Ada step juga kan? Ada kayak gitu katanya. Ada. Jadi ketika kita meditasi, kesadaran kita meninggalkan tubuh kita dan kita merasakan atau ngelihat tubuh kita kita tinggalkan. Nah aku pernah gitu, tapi kayaknya mimpi. Jadi aku waktu tidur, Ya aku itu memang antara mimpi nggak mimpian. Maksudnya kita gini loh, mimpi itu kan kata-kata yang diciptakan di era sekarang. Kalau zaman dulu orang itu ketika kita itu masuk ke dimensi tertentu. Oh. Salah satunya adalah kesadaranmu keluar dari tubuhmu gitu. Jadi itu tapi serem sih ya. Ceritanya aku kayak bangun gitu, duduk biasa bangun terus pas berdiri, badanku tidak dikasih. Benar, bisa. Itu banyak orang yang koma, orang yang kecelakaan dalam titik koma, dia share bahwa dia ngalami itu di waktu-waktu tertentu. Dan habis itu kita masuk lagi ke tubuhnya. Itu berarti kan tubuhnya ini kolaps, kesadarannya bangkit gitu loh. Itu sampai benar-benar takut aku. Ya. Sampai benar-benar cerita ke orang-orang kayak soalnya kalau kamu bisa ngontrol itu, kamu bisa menentukan kemana kamu pergi. Jadi, nah, mungkin karena waktu itu aku takut kok ya, aku langsung keluar rumah, buka pintu, meteor tok aku. Duber, wih cangkrik mlebu mana aku. Masuk slep hilang langsung bangun. Benar-benar takut aja pas itu. Kayak mungkin nggak pernah tahu kan waktu masih SMP. Awal pasti takut. Soalnya biasanya kita takut nggak bisa balik. Biasanya kita takut jatuh. Jadi begitu kita keluar tubuh tiba-tiba depan ini jurang, kayak kita masuk ke dalam jurang. Atau kita ditarik ke angkasa luar, kita bisa tiba-tiba ngelihat kota, bumi, jadi tiba-tiba kita di antariksa. Oh itu benar itu. Jadi kita ngelayang sampai segitunya kesadaran kita itu. Tapi jangan khawatir, biasanya itu pasti kembali karena tubuh sama jiwa kita kan masih bersatu. Itu cuma ini ya. Kesadaranmu yang keluar dari tubuh. Conscious kita itu kalau di bahasa kedokteran itu yang vivid dream. Lucid dream. Atau sleep paralysis. Jadi kesadaranmu bangkit ketika tubuhmu udah dalam posisi yang paralyzed. Tidur itu kan paralyzed kita. Malah sekarang banyak yang mencari lucid dream itu kok. Jadi dia isok keluar, isok terbang, isok kemana gitu. Malah katanya bisa ketemu sama orang yang sama-sama lucid dream malah. Bisa ketemu sama guru yang dinamakan guru sejati itu. Kita ketemu dengan sosok yang akan menjawab semua pertanyaan yang belum kita tanyakan. Jadi bayangin kamu diberikan jawaban dari pertanyaan yang belum keluar dari mulutmu. Nah itulah guru sejati. Oh iya pernah aku kaget ketemu wong, jadi ada orang di jalan terus karena aku ya akhirnya aku minta, ayo Pak makan Pak, ngono akhirnya mau ngomong, wes Mas, lek duwe tanggungan aja sempuk-sempuk dipikir ngono lho. Oh tiba-tiba tahu aku lho, kaget aku, langsung lemes aku. Iya. Itu sesuatu yang di alam nyata ya kan? Iya, itu yang kadang gitu-gitu saya bikin aku shock. Seringkali yang kita nemui itu adalah orang tua kita.
Iya. seringkali. Sering Karena sih orang beberapa tua kali. itu selalu bisa menjawab semua keadaan yang kita belum ungkapkan. Bahkan feelingnya mereka itu lebih kuat. Oh iyalah, daripada ini. itu kan istilahnya pencipta kita di dunia ini. Iya, ada bilang Gusti Singkaton. Gusti Katon. Lagi pembahasan kalau gini nih antara ini guys. Jadi kalau kalian emang nggak tertarik, Nggak ngerti. nggak, itu bakal mental block. Kenapa aku bisa pengen tanya dan lain-lain? Karena mungkin ada ketertarikan di situ soalnya mental block itu kebuka guys ini gue mungkin ya. Kemarin tuh si Karena apa penjelasannya itu masuk logikamu. Kalau penjelasan itu tidak masuk logika, maka secara otomatis mental akan iya ngeblok. langsung nolak lah, langsung mungkin bahasanya wong Surabaya mau ngopo sih Iya, no? betul, Gitu kan. Oke nih, kita lanjut ke pertanyaan. Wah, lo sih. Jika pas meditasi malah masuk ke dunia lama, jadi kayak masuk ke zaman orang-orang kuno, ke alam sana, Dan di alam sana aku tidur terus ngimpi lagi sampai 7 kali itu kenapa? ya nggak Jadi apa-apa. Ya, ngimpi ya, dalam ya, mimpi, ya, ya. dalam mimpi Nggak gitu. apa-apa, itu apa ya? Itu tahapan spiritual kita. Kita dibawa ke apa dimensi lain yang di era yang lama. Kadang-kadang bisa masuk ke dimensi di mana kita pernah hidup sebelumnya. Jadi dulu kita pernah hidup di era itu. Oh enggak, Kesadaran aku kita. waktu itu kayak ngimpi aku lihat aku waktu kecil gitu. Bisa. Jadi inget nakal-nakalku waktu kecil gitu-gitu kok. Aku jadi gitu. Jadi dulu tuh aku pernah ini ke kebun binatang sama orang tua, tapi aku ngelepas diri masuk ke kandang rusa kok. Jadi aku membayangkan memvisualkan iku. Wis kadung diumumno ternyata aku nak jero kandang rusa ngono. Jadi aku ngeliat Masa itu kecilmu lagi. bahagia juga ternyata ya. Nakal sih, bikin nakal sih. Koribo kalau meditasi pakai kerisnya dipegang dalam keadaan tertutup atau terbuka. Kalau terbuka kan mesti hati-hati ya, kan tajam. Betul. Jadi ada banyak beberapa cara aku pernah coba. Pernah diajarin, pernah coba dengan cara dipangku dengan warangka. Jadi warangkanya kerisnya dipangku, taruh di ini, warangkanya masih tetap di dalam kerisnya masih tetap di dalam warangka. Ditutup tapi dipangku ini. Jadi waktu kita mangku itu kita berasa tulang belakang atau cakra punggung kita itu yang di dasar itu diberikan banyak energi untuk menembus cakra atas. Kundalini apa sih kundalini? Iya pasti. Itu bagus untuk membuka cakra-cakra di tubuh kita kalau kita pangku. Oh ini faktor penunjang lah istilahnya. Penunjang. Karena energinya kan kita serap langsung melewati pusar terus di tulang ekor belakang sampai ke atas. Sampai ke tulang punggung sampai ke atas. Iya. Oh. Tapi itu waktu warangkanya ditutup gue ya. Tutup ya. Kalau kita mau dibuka, maka kita harus tempelin jempol kita di di bilanya. Terus kita harus tahu tujuannya apa gitu loh. Bagaimana nih Go? Karena kalau enggak energinya itu terlalu banyak masuk ke dalam tubuh kita. Oh, langsung soalnya. Enggak kita buang. Gini loh, nyerep dok berarti. Gini loh, sama kayak kamu makan. Makan itu kalau kamu kebanyakan, efeknya kan negatif. Iya, terlalu penuh. Akhirnya kamu mual, pusing, diare gitu kan ya. Sama dengan energi pusaka. Energi pusaka itu ketika kita keluarkan dalam meditasi, maka energi itu langsung masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kalau kita nggak keluarkan, maka kita akan mengalami efek-efek tertentu. Itu bukan bahaya sih. Itu ya itu wajar sama kayak kita makan gitu loh. Nggak bahaya sampai kita mati, nggak juga. Tapi kalau misalnya kita keluarkan pusaka itu dengan tahapan meditasi ditempel di jari, kita harus tahu energi ini mau dibuang kemana. Mau dibuang misalnya, energi ini masuk ke dalam tubuh, terus dibuang ke dalam doa untuk istilahnya kesehatan, untuk penyembuhan orang, untuk memperlancar usaha apa itu. Jadi alat energi itu harus dibuang lagi kan. Ya maksudnya ini penyaluran transfernya kemana nih? Iya gitu loh. Kan. Jangan sampai ngendap di tubuh kita. Itu tadi megang bilanya di bagian mana kok? Ujung? Enggak, di bawah kayak gini kan. Sor-soran di bagian mana? Di bawah sor-soran, digandeng. Misalnya kita gini, kita pegang gini kan. Jadi meditasinya gitu. Gini. Pakai jempol gini ya? Di jempol. Nah dari sini energi ini masuk ke tubuh,
Terus habis gitu mau dibawa kemana energi ini? Ye. Alurnya ini harus jelas nih. Alurnya harus Kita mau jelas. kemana dan segala Iya, macam. betul. Ye. Oh jadi ada manfaatnya sendiri-sendiri ya gue ya? Betul, jadi istilahnya kan sama kayak device, sama dengan alat gitu loh. Alat ini adalah sumber energi yang mana ketika kamu keluarkan dengan niat tertentu, maka itu yang akan membantu kekuatan dari niat dan doa kita. Nah, yang orang terlalu sering blunder itu kan gini, pusaka itu dikeluarin pengen lihat wujudnya. Iya. Itu gini loh guys. Jadi kamu bayangkan mau untuk mewujudkan angin, gimana caranya kamu mewujudkan angin gitu? Iya, yang kamu lihat aja nggak pernah kok maksudnya. Iya. Sekarang kita mau wujudkan energi. Kalau enggak dari ketok-ketokan atau apa sih itu namanya ketok-ketokan. Apa mengada-ada pikiran Iya, kita. iya. Akhirnya kita akan menciptakan sendiri gitu kan. Iya, persepsi orangnya masing-masing ini gue ya. Iya. Paham, aku paham. Masuk. Jadi nggak perlu kita terblunder, terjebak dalam aku pengen lihat pusaka ini ada naganya atau ada cacingnya atau ada kucing Persia gitu kan. Buat apa juga guys, nggak penting gitu loh. Karena energi itu tidak bisa diwujudkan kecuali kamu mengada-ada. Nah, yang bisa dirasakan. Dirasakan udah pasti. Pasti, karena sifatnya dari yang maksudnya yang secara fisika aja gitu, kayak contoh angin, ya udara, emang nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Bisa dirasakan, ya. Mungkin yang berwujud ya kayak api gitu kan, api kan yang bisa dirasakan, bisa dilihat. Sinar bisa keluar. Bentuknya. Sinar bisa keluar. Bisa, ya. Dengan kekuatan, tapi kekuatan ini adalah kekuatan yang muncul dari tubuh kita, terus disalurkan di keris kita bisa keluar sinar di dalam keadaan tertentu. Sinarnya ya kayak kunang-kunang gitu, cus. Iya, pernah di sisi-sisi bilanya kayak gitu. Iya, pernah tahu. Tuh, energi pusaka kita gunakan, energinya dalam pusaka bisa berkurang enggak? Oh, nggak bisa berkurang. Unlimited. Kecuali bilanya udah hancur lebur. Kok bisa ngono kayak maksudnya di zaman dulu bikin sesuatu. Iya kan sekarang secara bahan aja dia masih ada bahan itu gitu kan. Iya. Pasti ada energi nggak akan berkurang. Sama kayak kekuatan doa. Mana bisa kekuatan doa berkurang? Doa dari orang tua kita masih ada kapanpun. Iya. Lagian pun kita nggak ada alat ukurnya tuh. Nggak bisa untuk tahu berkurang atau enggak kan ini. Sama saja kayak kita pakai motor, sama jalan kalau pakai kaki. Pakai motor bisa lebih cepat, sama halnya kalau doa pakai sarana bisa lebih cepat. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan berpikir pusaka ini adalah sesuatu yang kita minta. Bukan kita minta sama pusaka, tapi kita menggunakan pusaka untuk mencapai tujuan tertentu. Karena pada konseptualnya pusaka ini benda juga ya. Benda juga yang memiliki energi. Gue jelasin lagi. Energi 4 simpul untuk telunjuk sampai ujung jempol sering kesemutan kayak kesetrum kecil-kecil. Terima kasih. Kalau simpul-simpul ini kan punya banyak teori ya. Kalau di Kundalini sendiri kan ada 7. Tapi kalau ada beberapa guru mengatakan simpul 7 itu adalah simpul utama. Habis itu ada simpul-simpul kecil jumlahnya sampai 124 simpul di dalam tubuh kita. Termasuk di setiap jari, terus di beberapa bagian. Lidah ada macam-macam. Tapi pada intinya gini guys, kalau yang saya rasakan yang paling utama simpul paling utama itu satu di tulang belakang, tumpuan itu udah pasti, di ulu hati atau di bawah pusar dulu. Di bawah pusar itu berasa sekali ketika kita melakukan sesuatu meditasi itu langsung puter. Terus kita istilahnya itu power ya. Bawah pusar itu power. Nah setelah itu di ulu hati, habis itu di dada, di tenggorokan, di sini, habis itu di dahi dan di ubun-ubun. Itu yang kerasa selama ini saya merasakan, dan memang ada waktu terbuka, ada waktu menyerap energi atau waktu kita keluarkan dengan tujuan tertentu, cakra-cakra tertentu itu yang buka. Sama juga ketika kita sakit. Waktu kita sakit, cakra-cakra tertentu itu yang kekurangan energi gitu. Makanya kalau bilang kalau meditasi ya iso menghilangkan. Oh iya jelas, itu sebenarnya sama fisik kan. Tapi fisik yang lebih halus saja. Oh, berarti lah kayak motor mungkin iki karbonnya sing rusak iki. Iya. Gitu, jadi gini loh, cara ngelihat tubuh kita ini kan ada beberapa layer kan. Ada yang paling kasar, ini kan yang paling kelihatan sekarang ini. Ya kan? Ini yang paling kasar. Yang kita lihat, yang kita bisa sentuh.
Tapi ada yang lebih halus, adalah yang namanya tubuh energi. Tubuh energi ini bisa disentuhkan dengan cara tertentu. Jadi misalnya aku mau nyentuhin tubuh energimu ke kamu, tanpa aku nyentuh aku bisa. Karena aku udah ngolah tubuh energiku ini. Oh. Udah bisa tak perintah untuk melakukan sesuatu. Bisa kerasa aku Yon. Harus bisa kerasa. Mau coba? Enggak. Enggak. Oke, Jadi kita aku akan coba nyentuh kamu tanpa aku tanpa megang ya. tanpa tubuh fisik. Tanpa tubuh fisik. Jadi tubuh gaibku tak suruh nyentuh kamu. Tapi kamu harus hening. Jadi karena tubuh fisik ini hanya bisa dirasakan ketika kamu apa ya? Tapi bisa juga lah. Walaupun kamu nggak hening pun bisa harusnya. Tapi lebih bagus waktu kamu hening karena lebih akan berasa. Sekarang sudah bisa aku nih gue. Aku coba sumpah. Tapi emang kayaknya kalau aku tuh hening bener-bener hening tuh kayak harus ada bantuan karena aku ada akuarium di rumah. Terus ada heningnya gampang tak ajarin. Gitu. Heningnya gampang. Heningnya adalah kamu tutup mata, jadi indera penglihatan dikurangi. Habis gitu kamu fokus sama nafas. Oke. Bukan fokus gimana ya, dengerin nafas ya. Namanya dengerin. Dirasain ya. Sambil mental blockmu bukaan, aku mau menerima energi yang tak coba kasih kamu. Tosananji atau pusaka, apakah otomatis akan menyimpan energi alam? Oh iya jelas. Energi doa ada, energi material juga ada. Makanya kadang kan kalau kita bilang kayak lokasi pusaka-pusaka temuan itu akan mengandung banyak cerita kadang. Mengandung banyak energi juga, baik itu negatif atau positif dan juga residu yang di daerah sana yang nempel. Iya, makanya ada yang kadang orang bisa tahu sejarah sesuatu, histori-histori, cerita-cerita gitu, guys. Oke, ini apa nih, Go? Selain ini, Go? Iya. Jadi ini coba ini praktek, iya. Supaya kamu bisa ngerasain energi. Jadi kan kita tadi cerita tentang tubuh energi kan ya. Kita bicara tentang tubuh fisik yang kalau aku pegang kamu ya kamu berasa tubuh fisikku. Tapi ada tubuh energi yang kamu akan berasa ketika tak suruh tubuh energiku untuk menyentuh kamu gitu. Ya, dengan niat tertentu. Oh, oke. Ya, tapi satu kamu harus tenang. Ya apa iki? Posisinya biasa aja, gini aja. Begini boleh? Ya, biasa. Jadi hening, habis gitu dengerin nafas aja. Jadi tak coba untuk energiku tak kirim ke kamu ya. Nanti kamu cerita ya apa yang kamu rasain ya. Oke. Bagian. Pelan-pelan ya. Balik kesadaran. Jujur aja, kira-kira apa yang kamu rasa? Yang ini, jari tengahku kesetrum loh. Ini jari tengah yang kanan. Jari tengah kanan. Terus. Kayak enggak sih, bukan kayak disentuh. Jadi kayak listrik dari sini terus kayak geret gitu loh. Itu sama kupingku bawah sing kanan. Telingaku yang kanan gerak. Jadi telingaku yang kanan gerak, tapi pas coba maksudnya difokusin ke sini, kok jadi nggak berasa? Jadi nggak berasa. Karena kamu harus apa adanya aja. Karena yang kalau kamu fokusin berarti seluruh perhatianmu ke sana. Tapi pernah nggak ngerasain hal kayak gitu? Iki enggak, ini enggak. Ya. Kalau ini yang jari tengah ini benar-benar enggak. Tubuh energi yang bekerja ke situ. Pas yang sensitif adalah tanganmu sebelah sana. Jadi beneran ya, yang tengah ini kayak ada
Gimana kalau kesetrum loh, Ada estetik. tapi berhenti di sini nih. Rasanya berhenti di ruas kedua ini. Ya. Wes berhenti di situ jadi kayak gitu tuh. Itu tanpa pegang itu kan. Maksudnya tanpa disentuh. Kalau kamu merem mau. ya nggak apa-apa. Kalau yang lebih nyata lagi ya tanganmu gini tak kasih ini pasti berasa. Lebih berasa lagi. Nah itu kan jadi tubuh fisik kita ini kita bisa perintahkan tubuh energi kita bisa perintahkan untuk menyentuh bagian tubuhmu. Dengan tujuan tertentu juga bisa digunakan untuk kebaikan dan kejahatan kalau kita mau. Tapi ini ini sing tak rasain tadi jadi pas melek itu kayak tubuh bagian atas nggak ada darah ya, nggak ada darah sing ngalir, ceng ngono rasanya kayak nggak ada darah yang ngalir rasanya tubuh bagian atasku. Kenapa itu? Kenapa kalau gitu? Nggak apa-apa. Kocok kamu. Oh, darah rendah masalahnya aku. Harus semaput kok aku. Enggak aman gue. Dari kamu rada pucat ya. Iki sih, tapi ya tapi intinya gitu. Jadi satu adalah tubuh fisik, kedua adalah tubuh energi. Ada satu lagi yang lebih halus, yang layer ketiga itu adalah memori, tubuh pikiran. Gimana maksudnya? Jadi kamu tahu kalau di komputer sekarang ini atau HP itu kan ada yang namanya memori kan. Memori ini bisa nyimpan informasi banyak banget, tapi nggak ada fisiknya kan. Iya. Itu lebih halus lagi dari tubuh fisik ini. Jadi dia itu yang nyimpan karma kita masa lalu, masa depan. Itu yang istilahnya dibilang itu lebih halus dari tubuh energi. Itu yang dinamakan dengan sukmo ya kalau orang Jawa ya. Paham. Kalau di bahasa itunya itu tubuh mental kita, tubuh memori kita. Induknya kita lah istilahnya gue. Ini pengalaman aneh kedua aku sih. Iya. Yang pertama dulu waktu yang cakra itu. Kalau yang cakra tuh bener-bener tanganku 5 ini kayak ada yang masuk terus kaku tangan kemarin. Iya. Bener-bener kaku sampai kaku gini. Ini kedua aku sih. Lama kedua aku. Dulu tuh kayak aku pernah ini dulu kan ikut seneng banget bela diri kan aku kan. Kayak taekwondo aku ikut, terus Wing Chun, terus tapak suci, silat dan lain banyak banget. Terus ada itu diajak temanku ke ikut kayak jadi yang perdalam untuk ilmu dalam Nah, ilmu energi ya. Nah itu dadaku jadi teken, tapi kayak kerasa hembusan angin dari punggung itu kenceng banget, kayak keluar gitu Iya. Aku sampai kaget gini, aku sampai takut sendiri sih aku sih, lebih ketakut sendiri. Gak gini loh, banyak hal di dalam tubuh energi ini yang kita nggak bisa jelasin dengan kata-kata. Jadi tubuh energi ini itu mempunyai pemikiran sendirian. Kita bisa minta, kita bisa suruh dengan tingkatan tertentu, kita bisa suruh, kita bisa gunakan. Tapi di sisi lain dia juga bisa memiliki pemikiran sendiri. Dia bisa ngelindungin kita, dia bisa ninggalin kita. Dia bisa ngingatin kita, dia bisa membantu kita ataupun enggak. Itu tubuh energi. Jadi makanya tubuh energi pun perlu makanan juga, perlu dijaga, perlu dipelihara. Dengan cara itu doa, rutin. Energi, meditasi, menyerap energi alam, pusaka dan segala macam. Itu yang menurut sama kalau dulu ini. Satu lagi ini belum lengkap kan, ada 5. Layer tubuh kita itu ada 5. Layer tubuh kita itu ada 5. Ada ya, fisik, energi, mentality atau sukma, ya kan. Abis gitu ada satu lagi yang namanya roh. Ini mencakup apa nih kalau yang roh? Ini kayak kalau di HP itu adalah listrik. Powernya. Powernya. Jadi kalau analoginya sama kayak HP lah. Ada fisik kan, HP itu ada fisik kan, ada casing, ada screen, ada macam-macam itu. Alatnya apa segala macam kan. Setelah itu ada yang namanya memori kan. Ada juga. Ada memori ya kan. Memori ini nggak kelihatan, tapi dia yang bisa menyimpan data-data lain-lain. Nah, ada lagi yang dinamakan energi itu baru dicolok itu baru dia nyala. Dengan listrik tadi ya, yang disimpan di situ listrik nih. Ini tubuh roh ini sang pencipta itu koneknya langsung ke sang pencipta. Jadi begitu tuh dicabut, ya wes habis lah semuanya gitu. Kita bisa kehilangan jiwa kita bisa kehilangan tubuh
tubuh energi kita bisa. Kita nggak apa-apa kehilangan itu. Tapi kalau roh itu dicabut ya hilang lah. Tapi Kalau ada minusnya juga kalau kita kehilangan memori, sok gila. ya kan, gila, gitu. ya. Gila Jadi kan, orang gitu, yang kan. nggak. Tapi masih hidup nih maksudnya, Hidup, jiwanya masih kita hidup. masih gerak nih. Iya. Iya, ya ono plus minusnya juga sih kok. Satu lagi yang terakhir adalah kita. Union Kamu, satu ini. kamu itu. Maksudnya apa? Ya kamu ini yang lagi ngomong ini, aku yang lagi ngomong ini. Lah ibarat HP ini berarti apa itu? Apps yang sedang berjalan menurut maksudnya. Apps itu memori. Ya yang controlling, ya kamu yang megang HP ini. Oh. Loh. Berarti di Jawa aku mana itu? Udah jawabanmu udah gimana Ya, ya? Ya, maksudnya apa? Ya gini, anggap tubuhmu adalah pesawat. Ya, oke. Ya kan? Pesawat itu kan perlu listrik. Ya kan? Lek ono listrik gak iso miber ya apa? Iya, Ya kan? benar. Harus ada listrik, ada baling-baling. Ada apa macam-macam itu, ya kan? Terus harus ada pilotnya nggak? Oh iya. Ya pilotnya ya kamu itu. Tapi kamu bukan tubuh, kamu bukan jiwa, kamu bukan tubuh energi. Kamu juga bukan roh, kamu ya kamu. Ih, sumpah ngelek nah. Sumpah. Gak perlu iki jujur iki. Kene mulek iki rasane. Si. Kamu bukan memori, ya kan? Kamu bukan memorimu. Bukan bentuk fisik ini. Bukan bentuk fisik. Juga bukan energinya. Bukan bentuk energi ya. Tapi iki aku iki sing ngomong, sing mikir Kamu maksudnya. yang kontrol semuanya. Ini yang mau ngorek iki berarti. Makanya lah di Jawa itu digambarkan dengan satu kalimat yang sangat singkat. Sedulur papat, 5 pancer, 6 panutan, 7 roh David, tak awor dari sawiji, manjing ing tubuh, jiwa, roh, lan sukmoku. Tak awor dari sawiji, manjing ing jiwa rohku. Balik 6 bulan. Ngeplak aku ngeplak iki. Aku mikir. Aduh. Jadi tubuh kita ada banyak elemen. Tapi kalau kita bisa menyatukan tubuh kita itu dengan kita, maka itulah yang dibilang dengan manunggaling kawula Gusti. Aku percaya kalau emang tubuh kita ada banyak ininya karena bentuknya union. Kita kan nggak bisa jalan dengan satu sistem aja. Pasti ada banyak kan. Bisa semaput engkau Mas Rian. Tapi beneran, iki kok perlu meneng sih aku terus mikir ngono baru ketemu. Pikiranku aja. Salah satu filosofi spiritualnya sastra Jendro. Betul. Aku pelajari kabehan, tak pelajari. Tapi tak pelajari tak juga tak buktikan gitu loh, dan memang nyata itu. Bener nyata. Dan itu yang membuat sebuah kepercayaan atau belief system kita ya. Ya jadi istilah gini lah. Kalau orang beragama, dalam tanda kutip beragama adalah orang yang mengikuti gurunya. Untuk melakukan apa spiritual path yang dilakukan gurunya. Iya. Ya kan? Masuk konsepnya masuk ya. Nah, itu tahapan orang yang beragama. Tapi tahapan orang spiritual adalah orang yang mengambil jalan spiritualnya sendiri untuk mencapai kesempurnaan. Jadi religion itu berbeda dengan spirituality. Orang yang religius belum tentu spiritual. Tapi biasanya orang spiritual dia nggak lagi terkurung dengan religi. Mencakupnya lebih luas nih. Lebih luas dong. Oke. Kalau belajar media apa harus ada gurunya? Apa bisa belajar atau tidak? Banyak yang belajar sendiri jadi gila. Lebih baik ada gurunya. Lebih baik ada gurunya, oke. Lebih baik ada gurunya. Jadi paling nggak kita tahu ada. Tapi jangan satu guru ya. Istilahnya pada kamu sekolah kan, sekolahmu gurumu piroan? Oke kan. Ada guru olahraga, ada guru matematika, ada guru agama, bahasa macam-macam. Sama kayak meditasi. Meditasi itu jangan satu guru, guys. Kalau kamu jadi satu guru, akhirnya kamu jadi religion. Akhirnya kamu fanatik pada satu dan kamu terkungkung dalam satu metode tertentu. Dengan mengikuti pet yang sekarang gini tak tanya sama aku. Olahraga bela diri apa yang paling efektif? Kalau dulu kungfu misalnya, atau karate, boxing misalnya. Kalau di era sekarang apa yang olahraga yang paling efektif? Bela diri ya? Iya bela diri. Kan kamu dulu atlet tinju ya? Tinju. Yang paling efektif apa sekarang? Aku melok kabeh, tinju, wing chun, taekwondo, tapak suci, silat semua. Yang paling efektif diri sendiri kok. Sak sirku aku kata gebuk apa. Jadi kalau jam sekarang ini yang paling efektif kan MMA ya.
mix Mix martial art. martial art. Iya kan? Bener. Kon masuk tinju tapi lek kena jujitsu yo kayak sambekan kan ngono kan. Jadi makanya sekarang ini kan banyak atlet UFC ditantang tinju. Kalah atlet UFC. Ya. Ya kan? Tapi atlet tinju gak wani mlebu UFC. Soalnya iya. Kan? Iya. Ya kan? Jadi kalau bicara tentang olahraga yang paling efektif tuh langit biru MMA, mix martial art. Mix martial art. Sama kayak meditasi. Meditasi apa yang paling efektif? Kamu harus mix semuanya. Oh, berarti konsepnya sama kayak dulu. Aku dulu tuh pindah-pindah soalnya aku ngerasa aku lek tek mundur tok iki tanganku pasif. Iya, betul. Akhirnya aku melok tinju. Betul. Tinju tok sikil gak aktif. Sikil nggak aktif. Akhirnya aku cari silat sing ono kembangan. Nah, lagi kaku biar lebih lemas. Tapi silat power. Aku kan kalah speed. Nah. Aku melok Wing Chun. Nah. Oh, berarti konsepnya podo ya. Wah, sama kayak spirituality itu kayak gitu. Spirituality itu kalau kita lihat orang-orang hebat zaman dulu dia belajar dari banyak. Akhirnya dia nyiptain sendiri alirannya. Soalnya dulu aku kalau mikir itu kalau aku pas melok Wing Chun itu. Terus aku nang embung gelut terus aku marah-marah ngene kan wong guyu pasti. Ya kan enggak mungkin kan aku kan. Iya bener sih mix martial art bener sih. Tergantung siapa kita pelakunya mau menggunakan apa ya kan. Ono atlet judo juga. Sama kalau meditasi ya, kita belajar meditasi dari Buddha misalnya. Dia dengan parita, dia mengusatkan pikirannya dengan mantra. Parita diucapkan berulang-ulang supaya semua beban pikirannya itu sementara hilang difokus pada satu mantra tertentu. Nah di Hindu pun punya banyak ratusan bahkan ribuan aliran. Di Islam juga di Jawa juga banyak. Banyak. Menciptakan sendiri. Tapi pada akhirnya kita yang harus bisa istilahnya mencari jalan kita sendiri. Toh kamu lek mati kan melaku dewe kan. Iya tanggungan sendiri. Iya. Aku biar salah satu petuah dari ayahku. Iya. Trust no one karena suatu saat kau akan sendirian. Walaupun kau punya keluarga nanti suatu saat pasti sendirian. Sendirian pasti. Kamu mana pas ngising kan? Gak pernah bareng ada. Tapi nek napas santai bareng. Ora jedinge sing gak dicekat. Aku tau kancaku. Kangen langsung. Gak wis. Aduh. Ya menciptakan sendiri dan tersesat. Kalau aku sih tahu dari mana tersesat atau tidaknya ya dari kehidupanmu bahagia atau enggak. Putih apa ya? Sekarang ada yang bilang gini kan. Sun Gokong cari kitab ke barat. Ya kan? Apakah selalu di barat ada kitab? Oh iya, kalau dia ke timur, ketemu kitab enggak? Oh iya. Ketemu kan? Iya tetep aja soalnya kan bumi kan bulat ya ketemu juga situ. Iya. Munter aja kudu nih. Iya lek bumi bulat lek datar kok. Ada kemungkinan. Iya kan. Tapi lah itu sih terlalu gampang dipecahkan karena kan harus ada satelit apa segala macam. Udah jelas bumi bulat. Tapi lah misalnya istilahnya gini, kebenaran apakah harus ada di barat? Enggak juga. Ataupun nanti barat lek muter tembus timur gitu. Apakah kebenaran bisa didapat dengan duduk di sini aja nonton YouTube? Bisa juga kan? Enggak perlu harus ke barat. Iya sih, tergantung nanti outputnya apa. Iya, makanya orang dulu nyari kebenaran dia ke gua-gua, ke gunung-gunung, ke enggak ke candi-candi, ke tempat-tempat ini. Akhirnya dia putus ternyata aku temukan Tuhan di dalam diriku. Iya. Dengan hening, dengan diam. Ceritanya Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Kalijogo ate berangkat di Mekah kayak umroh, baru dicekat tapi kidir, lampau nang Mekah. Tuhan lu ndek atimu. Balik gitu, Pak situ. Nah, aku eling ceritanya biar pas itu kan. Gitu maksudnya. Karena sampai hari ini pun kita masih mencari kebenaran kita masing-masing sampai di finish kita. Kebenaran itu aslinya untuk untuk diri kita loh, gue. Untuk orang lain belum tentu benar soalnya. Kebenaran itu sesuatu yang kita percaya kan. Jadi sifatnya untuk diri kita pribadi. Iya. Gitu. Tapi dan nggak bisa maksa kebenaran. Kalau ada orang yang tanya, ya kita menjelaskan sesuai dengan pengetahuan kita. Walaupun itu nggak absolut benar ya. Kalau meditasi pakai nondo sosro kita gimana ya nggak apa-apa, boleh aja. Mau meditasi pakai nondo sosro boleh, pakai brojol boleh, pakai tasbih boleh. Iya, sebenarnya karena kan emang itu basicnya emang benda dan perantara mungkin ya. Alat kita bilang. Ini ada pertanyaan dari Om Ali Hasim ya. Kalau kita membuat satu mudra dan membaca. Mudra itu adalah posisi ya. Posisi tangan. Dan membaca mantra berulang-ulang, apakah itu bisa membuka cakra-cakra dalam tubuh kita? Bisa. Gini loh, cakra itu akan terbuka dengan sendirinya pada saat kita
meditasi atau tidak meditasi. Pada saat kita tidur, makanya gini, orang itu kesadarannya itu bertumbuh secara proses melalui umur, Heeh. ya kan? Dan selalu adalah melewati yang namanya tidur. Heeh. Nggak ada manusia bisa hidup tanpa tiduran. Iya, iya, iya. Salah, iya. itu tidur sama lebih penting dari makan. Iya, 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 setuju, setuju, Ya setuju. kan, tanpa tidur tubuh kita kolaps. Jadi istilahnya energi tubuh energi kita nggak bisa makan. Kalau tubuh energi kita nggak makan, maka kolapslah tubuh kita. Oh, tidur itu ngecharge hitungannya gue ya. Ngecas. Ngecas lah ya, Iya. Bang, ya. Nah, meditasi adalah salah satu cara untuk kita mengecas tubuh kita secara jauh lebih efektif. Contohnya misalnya kalau kita tidur kita paling ngecas kira-kira 100 gitu ya. Sampai kita bangun tubuh kita segar. Tapi kalau kita meditasi kita ngecasnya itu bisa ribuan kali lipat. Oh. Tubuh energi kita itu lebih kuat. Gitu. Begitu tubuh energi kita itu udah mulai terbentuk, maka dia akan istilahnya meledakkan cakra-cakra yang ada di tubuh kita. Diledakan. Itu berasa ledakannya Han. Tiba-tiba kebuka dar gitu. Berasa benar-benar, iya benar-benar kayak meledak gitu. Nanti alurnya itu seperti spiral. Spiral. Ya. Oh. Alurnya itu seperti, jadi pusaran energi itu selalu bergerak secara spiral seperti ular. Melingkar. Nah, makanya dinamakan cakra. Cakra itu kan roda. Sedangkan kundalini itu adalah ular. Ular itu adalah menunjukkan alur energi atau nadi kita. Kalau doa ngecas nggak, Om? Jelas dong, jelas ngecas dong. Nah, posisi mudra itu juga mempengaruhi kan. Oh, posisi ini juga Ya, mempengaruhi. posisi tubuh, kaki mengaruhi, posisi jari juga pengaruhi. Jari. Ya, jari waktu kita tempelin jari. Makanya kalau yoga ada yang bentuk gini Ya, ada. ya. Kalau di candi-candi itu kan masih ada. Itu menyambungkan. Ini berkaitan dengan ini kok, simpul-simpul tadi itu. Enggak, energi ke energi. Jadi dia nanti tuh bukanya ke beberapa bagian tubuh kita. Kalau keris itu charger atau baterai. Kerisiku charger atau baterai. Kalau analoginya ya seperti Power bank. Power bank ya. Power bank kayak. Ya. Tapi yang unlimited. Ya. Sesuatu yang Charger bisa itu kan, menyimpan kalau daya tanpa charger bisa itu kan penghubung antara listrik sama kita. ini kan. Jadi charger itu sebenarnya adalah nafas. Ya kan, makanya itu kenapa kok kita itu Makanya tidur tetap bernapas kan, Go? bagian terpenting dalam tubuh kita ini kan nafas kan. Kalau Iya, kita iya, udah nggak nafas berarti kita nggak hidup lagi. Nah, Iya. nah makanya kalau misalnya kita meditasi, yang kita ikutin kan suara nafas. Karena nafas itu membawa kita kepada asal muasal di mana nafas itu kita diberikan gitu. Oh, sangkang paraning dumadi. Iya, Asik. betul. Makanya kalau dalam ajaran Jawa itu biasanya aku ingat tata lain itu pokok jempolnya itu ditaruh di filtrum di bagian sini agar kita itu tetap bisa merasakan nafas kita. Sebenarnya itu tujuan agar kita tetap sadar sih aslinya. Karena kan ada hembusan keluar masuk dan lain-lain. Bisa juga dengan pakai cincin, cincin yang agak rapat itu untuk supaya kita tetap sadar. Oh. Kalung yang berat. Oh, Kayak pitbull. ada maksud berarti kayak udah pakai. Iya, iya, salah satunya. Jadi berbagai cara untuk orang itu bisa menjaga kesadarannya ketika dia tubuhnya itu udah mau posisi rest, istirahat. Berarti kalau dengan ruangan yang panas gitu bisa juga ya? Bisa, ruangan panas. Tapi kalau kamu meditasi ya, ruangan sepanas apapun akan terasa dingin. Loh, aku kemarin meditasi di kayangan api loh. Waktu meditasi kayangan api itu, itu ya. orang kalau nggak tahan nggak akan, kalau nggak dalam meditasi ya, walaupun aku kalau nggak dalam meditasi nggak akan tahan kira-kira satu meter di api abadi itu. Kalau dilihat itu kan api nih besar itu, terus ada pendopo-pendopo ya kan, Go? Ya, tapi kita waktu meditasi kita bisa untuk Apalagi terima sing itu. batu kan nyerap panas ya gitu nih. Iya. Iya. Om kenapa pas buka pusaka salah satu bukan semuanya kok kayak pusing? Iya betul, itu adalah yang dinamakan dengan kontraksi energi. Jadi istilahnya energi kita, tubuh kita ini sebenarnya dikelilingi kayak kepompong dengan energi kita sendirian. Kayak kepompong gitu loh. Kalau kamu foto aura itu kan kelihatan kan ada ini itu. Tubuh kita ada ini. Nah, ada orang tubuh energinya itu bisa kita rasakan lewat kulit. Kalau kamu sensitif yang istilahnya yang normal-normal aja itu biasanya benturannya itu kita bisa rasakan lewat kulit.
kayak embusan angin Iya. atau kayak misalnya kayak Nah. ager-ager kan. Ah. Kayak iso kita apa Kayak iki lho ono sing ngene. Wong wong. bang Gitu. Ya, ya, ya. itu agar ada yang bilang macam-macam. Tahu, aku Ya. pernah. Nah, itu berarti kan tubuh kita tubuh energi kita berbenturan atau berkenalan dengan energi yang ada itu. Nah, cuman kalau kita nggak bisa tubuh energi kita belum kuat atau kita nggak sensitif ada nggak pernah merawat tubuh energi kita, yang kita langsung kena itu adalah fisik. Karena nembus. Oh iya iya. Ya tuh aku pertama kali di sini juga gitu kok. Sampai ngeblank aku. Oh iya, ngeblank. Makanya banyak orang cerita yang maling masuk ke rumah orang yang banyak kerisnya nggak bisa keluar rumah kan. Iya, diganggu gitu. Iya, Jadi itu- mandek ngarep Iya, gapura. ngeblank dia karena kena energi yang ada di sekitar sana. Oke. Jadi kalau itu malah kadang kalau sekarang tuh kayak mungkin merinding. Gitu. Merinding masih mending, nggak apa-apa. Iya. Terus ya kayak tadi bener gue Rivo. Ono bos yang kayak apa ya kayak mendekat kita udah geng gitu. Iya. Sering itu sering. Tapi kalau konsentrasi atau meditasi juga kadang-kadang bisa negatif, jadi edukasi itu penting. Wah, setuju. Karena kayak apa ya? Ya kayak kita pertama kali nyetir motor lah, pasti kaget lah. Ya. Ada satu tips dari Om Bejo Gangsar, kalau misalnya kita nggak mau benturan energi itu kita rasakan yang mengganggu, maka kita itu harus istilahnya pamit supaya tidak pusing. Nah, ini ada penjelasan ilmiahnya. Kalau iya ada. Jadi gini loh, kan, secara mental kita, kalau kita itu menyadari bahwa pusaka yang kita buka ini memiliki beredar energi, terus kita pamit, mental kita itu adalah kita itu menerima energi ini. Iya. Kita menerima, makanya masuknya itu akan lebih smooth dan tidak Iya. mengganggu. Kalau diguyur air ini kan kaget, tapi kalau kita ya wis lah guyangan lah kalau. Betul. Iya, kalau kita nerima ya bener-bener. Dalam ibadah kok waktu visualisasi saya pernah diserang oleh salah satu pusaka saya kok. Apakah dalam pusaka itu ada roh jahat yang menempel, mencerahannya? Ya, menurut saya nggak terjadi ya. Jadi yang terjadi sama Om Ali, kalau kita tiba-tiba waktu visualisasi seolah-olah pusaka itu mau menyerang kita, sebenarnya itu adalah bentuk daripada energi pusaka itu lagi mau menunjukkan fungsinya. Jadi fungsinya itu seperti itu gitu loh. Kebetulan yang kita tangkap adalah penggambaran seperti itu. visualisasinya seolah-olah menyerang kita, karena energi itu lagi menunjukkan ini loh kegunaanku gitu. Bukan secara otomatis pusaka itu menyerang pemiliknya. Nah itu kalau pusing belum berarti nggak cocok ya? Oh sangat tidak, nggak berkaitan dengan nggak cocok kayak gue. Bukan. Nah, kadang malah kalau kita sakit, kalau kita lagi nggak enak badan, kadang buka pusaka juga ngaruh ya gue. Pengaruh. Aku lebih cepet kayak kadang. Apalagi lah buka dompet pas gak ono isi. Semapa tuh kadang gue. Semapa tuh kadang. Langsung ngeliang ya. Ojo ngono ngecek Atau cek saldo gitu ya. ngecek info saldo. Deng, kok orang dicin men. Foto mana kau guys? Langsung kaget aku. Astagfirullah. Pamitnya ucapannya kayak gimana nih? Berbeda-beda sih momennya kan. Ya, kalau di Jawa biasanya ada yang menempelkan ke dahi, biasanya ngomong juga assalamualaikum, ada yang amit, ada yang bismillah, ada yang tanpa kata-kata. ada yang tanpa kata-kata juga ya kan. Oh kalau awal ya kayak sekarang masih sering ya. Gitu toh kadang-kadang gitu toh. Ya karena Sebagai niat bentuk kita penghargaan kan niat baik kan. Iya, kadang karena saking terbiasanya itu jadi pola yang berulang, akhirnya tubuh kita tuh merespon, oh kalau ini waktunya amit ya wes gitu biasa. Jadi gitu, apa istilahnya kata-kata tanpa suara. asik, kata-kata tanpa suara. Asik. Selama kita hidup ini tujuan kita apa sih? Tujuan kita itu kan kita pengen bermanfaat buat orang banyak, kita ingin sukses baik secara rohani dan jasmani. Ya pengen bahagia ada yang bilang. Ya, jadi bermanfaat, jadi apa yang kita lakukan itu semuanya berhasil. Nah, jadi kalau meditasi wes nggak usah pengen aneh-aneh. Istilahnya nggak usah pengen ngelihat makhluk opo lah ini apa nggak usah ya. Karena itu akan membuat kita istilahnya terjebak dalam pusaran yang Tersesat, tidak itu perlu. aja. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau kamu di tahapan itu ya nikmatono gitu ya. Tapi kalau saran saya yang mana saya pernah ada di fase itu juga, lebih bagus kita menembus fase itu menjadi fase yang istilahnya manusia itu harus bersinar gitu. Jadi jangan sinar kita itu kita nikmati di dalam, tapi biarlah sinarnya itu di luar.
untuk menerangi sekitar Ya, juga. toh pada akhirnya itu dulu dibilang sesuatu yang istilahnya goib, sekarang ini udah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika kok semuanya. Iya. Bisa Iya, iya. dirasakan secara langsung, Iya, energi iya. fisik itu, energi kuantum itu bisa dirasakan, doa itu bisa dirasakan juga, salah satu ini ya. Resonansi energi juga sekarang Resonansi bisa energi dirasakan. dulu orang Jepang buat percobaan beras didoakan, satunya doakan baik lebih subur, Ya, satu lagi dimaki-maki bisa ya. busuk. Itu kan udah membuktikan secara sains bahwa doa adalah energi. Pikiran adalah energi, ya kan? Niat kita adalah energi. juga. Nah, ketika kita sebenarnya waktu kita meditasi yang kita bicarakan adalah bagaimana caranya kita meningkatkan terus energi kita, sama seperti kita membuat tubuh kita sehat. Tubuh energi kita juga sehat, tubuh mental kita juga udah sehat, energi roh kita juga lebih kuat gitu kan, supaya umur kita lebih panjang dan kita bisa bermanfaat buat orang banyak. Petua hari ini. Wah. Semua cita-cita kita terkabul ya, dan kita istilahnya kalau maraton itu bisa finish gitu loh. Ya, ini kan hidup ini kan maratonan, bukan Iya sih, iya, iya. sprintan. Iya, bukan siapa yang paling cepat untuk Bukan, sampai, siapa tapi yang- siapa yang akhirnya sampai. Akhirnya sampai. Iya. Dan kalau Isa sampainya itu disertai ditemani oleh banyak orang. Oh iya. Iya. Bukan mati bareng-bareng loh ya. Maksudnya Ah. itu istilahnya pernah lihat orang yang agamawan yang ini tuh ketika meninggal itu yang ngikut itu banyak ribuan orang yang merasakan kehilangan. Iya. Ya kan ada ya? Waktu Mahatma Gandhi. Nah, Bunda Teresa, terus ada banyak lah tokoh-tokoh Islam yang wah sampai seluruh kota itu berduka gitu kan. Iya. Aku melok nangis loh pas Gus Dur. Oh iya, Ah, itu yang dinamakan tubuh energinya kuat, tubuh rohnya kuat, tubuh fisiknya kuat dan wanginya itu masih kita bisa cium hingga hari ini. Iya, benar. Ya kan? Jadi sebenarnya belum mati mereka itu. Karena masih ada dalam ingatan kita. Oh iya. Iya. Kamu itu mati ketika nggak ada orang lagi yang ingat kamu kan. Iya ya. Mulai mana aku tak masang banner aku. Meniling terus sampai aku. Tapi wong eling iki arek iki sapa sih? Lagi ngono. Jadi bayangin ya, gini loh, bayangin Han. Kita itu sekarang itu ngomonglah 3 generasi di atas kita itu kita udah nggak kenal tuh. Ingat nggak kakek buyutmu namanya siapa? Eling inget. Oke, bapak yang lagi namanya siapa? Alah, ketahuan ku. Ya kan? Enggak ngerti. Berarti 4 generasi kamu udah nggak ingat? Iya, nggak ingat. Tapi kakek buyutku walaupun kamu ingat namanya, tahu nggak perbuatan apa yang dia lakukan sepanjang hidup? Nah, kalau yang kakek buyutku ini yang tak ingat ini, aku tahu karena diceritain. Nah, itu berarti kan masih dong. Tapi cuma satu orang toh yang mengenang kan. Gimana caranya hidup kita ini, buat kita nggak ada yang mengenang itu bukan cuma satu orang, anak kita aja, bukan cuma garis keturunan kita aja. Tapi yang mengenang kita itu adalah orang yang di luar kita. Iya. Itu yang dinamakan dengan manfaat. Soalnya yang aku kaget itu Sampai hari ini kita bicara tentang baginda atau Rasulullah Nabi Muhammad ya, dikenal 1400 tahun orang masih mengeluh-elukan. Ini kan luar biasa, orang hebat itu kan gitu. Iya. Wih, iya juga ya. Gitulah, itu yang namanya orang habadi itu kayak gitu. Abadinya itu. Abadinya itu Bukan dikenang. yang kayak vampir yang kalau makan orang iso. Dia dikenang juga, tapi kejahatannya, iblisnya itu kan dikenang. Oh iya, dikenang gak mati-mati. Oh iya bener. Makanya kita kan semakin kita itu dewasa, semakin kita ini yang kita pikirkan itu sebenarnya bukan diri kita aja. Gimana kita bisa itu orang-orang sekitar kita itu bisa sukses. Iya. Itu setelah aku di stand up comedy ini, kayaknya aku menemukan kebahagiaanku tuh kalau lihat orang lain bahagia sih. Wah, itu berarti kamu udah mulai enlightenment. Bukan self central, tapi kamu udah mulai menjadi istilahnya kalau di keris itu apa sih? Yang itu Apa ku? ujungnya lo itu damar murub ya. Oh, alah ya damar murup. Iya. Berarti kamu meresapi energi damar murub itu. Iku aku sampai ke psikolog, akhirnya aku tahu, aku itu sok seneng kalau orang lain itu lihat apa, lo aku terus diengguin, aku seneng iku. Makanya nanti ya kamu kalau kemana-mana tiba-tiba oh Rehan yang di yang review Chris ya thank you karena ini wah Sudah. udah udah Aku di East Coast ku, baru ngomong set. Woi Mas Rehan, langsung di kono. ya. Seneng aku ndelok konten Samet.
Karena aku nggak pernah tahu wajahnya Bolde-Bolde kan. Iya. Baru ngomong aku iki Mas. Oh alah, ketemu Ya ternyata. itu kan manfaat kan. Iya. Ya, makanya kalau nge-review keris harus benar, nggak boleh salah. Terus Iya. filosofinya itu harus bisa apa ya, istilahnya mengubah kehidupan seorang gitu, menjadi lebih baik. Itu buat saya, satunya buat temen. Di tempat saya nggak ada kejadian apa, tapi pas di tempat temen istrinya bilang kayak ada yang ketuk-ketuk dalam lemari yang ada kerisnya itu kenapa Om biasa? Ya nggak apa-apa, itu fenomena. Iya. Jadi tidak semua fenomena itu tidak kita bisa jelaskan guys, makanya dinamakan sinengker. Keris itu biarlah dia punya bagian yang namanya sinengker. Sinengker itu adalah sesuatu yang memang kita tidak bisa jelaskan. Dan emang ada beberapa hal yang emang kita nggak harus tahu deh kayaknya. Dan ya nggak perlu tahu. Nggak perlu Kayak tahu. gitu. Ya Seperti asal-usul kehidupan penciptaan dan lain-lain kan kayak mikir mentok kadang kan. nggak bisa. Emang sudah diplom untuk kita nggak tahu Mas. Lah iso diangkat, lah gak iso ditekek kan. Iya, kuat dilakoni lek gak kuat utang BRI. Jadi saya tuh pengen untuk pusaka ini bisa membawa kesuksesan buat kita semua. Jadi pusaka ini bukan hanya benda koleksi, tapi juga pusaka yang menjadi alat untuk membantu kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, Ketika kamu sukses, maka panggilanmu adalah untuk bisa mensukseskan orang-orang sekitar kamu. Mulai dari yang kecil aja, kita nggak usah ngomong besar-besar, dari lingkungan kita, dari tempat kita. iya dari lingkungan kecil kita dulu. Teman mungkin kecil itu keluarga, aja, keluarga dulu, teman-teman sekitar sampai 10, 20 orang, 30 orang, 50 orang. baru masyarakat luas mungkin kan. Itu salah satu Otomatis itu nanti. cita-cita etik Indonesia juga, Boy. Iya. Ya semoga-moga kita bisa lebih besar lagi, kok. Amin. Amin. Selamat kita memancarkan cinta kasih yang aneh-aneh akan hilang semua. Oh, setuju. Betul. Setuju. Oke, sampai jumpa semua. Kita pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etik Indonesia. Salam budaya.